بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an dan kita sudah sampai pada tafsir surat Al-A'raf. Faqala al-muallif rahimahullah babun wa min suratil A'raf. Tafsir untuk surat Al-A'raf hadis 3074 dalam kitab saya. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من baca هذه الآية آيات ini فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا maka tatkala menampakkan diri pemeliharanya yaitu Allah Subhanahu wa taala kepada gunung, maka Allah pun menjadikan gunung itu menjadi remuk rata dengan tanah. Jadi tidak mungkin Pak Allah terlihat oleh manusia. Gunung saja ketika baru melihat sedikit, ditampai sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, udah remuk. Sementara gunung lebih kuat daripada manusia. Nah, maka manusia kalau melihat Allah enggak mungkin. Ini surat Al-A'raf ayat 143. Nah, tafsiran dari Allah menampakkan diri itu gimana? Qala Hammadun, berisyarat Hammad hakada seperti ini. Qala di sini bukan berkata ya, berisyarat. Nah, berisyaratnya bagaimana? Wa amsaka Sulaiman, dan Sulaiman itu memegang bitarafi ibhamihi, bagian ujung dari jempolnya, ala unmulati, pada ujung isba'ihil yumna, jarinya yang kanan. Nah, jadi maksudnya gini, sedikit sekali ya. Jadi sangat sedikit sinar Allah Subhanahu wa taala yang muncul itu sudah hancur lebur gunung ini. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasakha, maka langsung leburlah al-jabalu, gunung itu. Sakha itu sama dengan ghasa ya. Jadi langsung ambles di bumi ya, lebur kemudian ambles ke dalam bumi. Al-jabalu, gunung tersebut, wa kharra Musa, dan robohlah Nabi Musa sa'iqa, dalam keadaan pingsan. Nah, makanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika ingin melihat Allah Subhanahu wa taala itu baru melihat sinarnya sedikit saja dari sinar Allah Subhanahu wa taala itu sudah langsung Beliau langsung pingsan ya. Ini disebutkan dalam surat yang lain Pak tentang Nabi Musa minta diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi arini anzur ilaik. Dia mengatakan, wahai pemeliharaku, tampakkan padaku supaya saya bisa melihat kepada engkau. Allah mengatakan, qala lan tarani, enggak bakal kamu melihat saya wahai Musa. Walakin anzur ilal jabal. Lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau dia masih bisa tetap di tempatnya, fasaufa tarani, berarti kamu bisa melihat saya. Nah, begitu Allah tampakkan sinarnya, karena Allah itu tertutupi oleh sinar, yakni mata kita tertutupi oleh sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga langsung robohlah ini gunung dan pingsanlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan yang perlu diketahui bahwasanya Nabi Musa pengen minta melihat kepada Allah itu bukan seperti Bani Israel ketika meminta kepada Nabi Musa supaya Allah ditampilkan, bukan, tidak sama ya. Kalau Bani Israel karena membantah ya. Allah mana ada raketok ya. Kalau memang betul Allah ada, tampilkan sekarang. Itu kan membantah, Pak. Tapi kalau Nabi Musa ingin melihat Allah itu karena rindu. Seperti seorang suami sudah lama nggak ketemu istrinya, telepon suara tok nggak marem, Pak. Video call. Kenapa? Matanya udah rindu melihat. Nah, kayak begitu Nabi Musa rindu ya. Jadi meminta melihatnya ini berbeda. Berikutnya 75 dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia ditanya tentang ayat ini.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Atau qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Boleh komanya di depan atau di belakang ya. Wa'il dan ingatlah ketika akhadha mengambil Rabbuka pemeliharamu yaitu Allah min bani Adam dari anak-anak Nabi Adam yaitu manusia min duhurihim dari punggung-punggung mereka dzurriyyatahum akan keturunan-keturunan mereka. Nah, dalam hadis yang lain itu nanti ya hadis yang akan kita baca itu disebutkan bahwa Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa asyhadahum dan Allah persaksikan kepada seluruh keturunan Nabi Adam termasuk kita ala anfusihim terhadap diri-diri mereka. Apa persaksiannya? Alastu birabbikum? Bukankah aku adalah pemelihara kalian? Jadi dengan kata lain kita disuruh siap untuk nanti kalau hidup di dunia nyembah Allah. Nah, maka semua kita waktu itu mengatakan qalu, mereka mengatakan bala ya syahidna, kami bersaksi. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan ya Allah. Dengan kata lain kami siap nanti kalau kami hidup di bumi karena waktu itu kita masih dalam bentuk roh, Pak. Kita siap untuk nyembah Allah. Tapi ternyata omong kosong, ya. Banyak yang kafir. Alhamdulillah kita termasuk muslim. Berarti kita sudah menepati janji yang kita waktu itu berkata ketika kita menjadi roh itu. Nah, Allah melakukan seperti ini antakulu supaya kalian tidak mengatakan yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami tentang masalah ini kami lalai. Nah, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semua kita lupa, Pak. Karena apa yang terjadi pada saat kita di dalam perut ibu saja kita kan lupa kan. Apalagi apa yang terjadi pada saat kita masih alam roh dulu, lupa. Tapi diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus percaya, nggak percaya ya kafir berarti. Ini Al-A'raf 172. Nah, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika ditanya masalah ayat ini, dia mengatakan, saya dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang ayat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nah, ini berarti tafsirnya langsung dari Nabi. Apa yang dimaksud Allah mengambil dari manusia, dari punggungnya keturunan mereka? Apa maksudnya? Nah, ini tafsirannya. Innallaha sesungguhnya Allah khalaqa Adam, menciptakan Nabi Adam. Thumma masaha dhahra. Kemudian Allah usap punggungnya Nabi Adam biyaminihi dengan tangan kanannya. Fa akhraja minhu dzurriyyatan. Lalu Allah pun mengeluarkan dari Nabi Adam keturunan-keturunan. Faqala lalu Allah berkata, khalaqtu haula, saya ciptakan keturunan-keturunan yang kanan ini lil jannah untuk surga. Wa bi'amali ahlil jannah, dan hanya dengan amalnya penduduk surga ya'malun, mereka akan beramal. Thumma masaha dhahra, kemudian Allah usap lagi punggungnya. Fastakhraja minhu dzurriyyatan, lalu Allah keluarkan darinya keturunan-keturunan yang lain. Faqala lalu Allah berkata, khalaqtu haula'i, aku ciptakan mereka, usapan yang kedua ini, linnari, untuk neraka. Wa bi'amali ahlin nari, dan hanya dengan amal penduduk neraka, ya'malun, mereka akan beramal. Nah, jadi Nabi Adam dua kali diusap punggungnya oleh Allah. Diusap pertama kali kanan, ya. Maka yang keluar adalah calon-calon ahli surga. Diusap yang kedua kali, di sini nggak disebutkan kiri, tapi kira-kira kalau yang pertama kanan berarti apa? Yang keduanya adalah kiri. Atau bisa juga ya tengah-tengah, diusap punggungnya tengah, kemudian punggungnya tengah lagi, nggak jelas memang apa hadis ini. Diusap yang kedua, kemudian keluar keturunan-keturunan Nabi Adam, yaitu roh-rohnya yang akan masuk ke dalam neraka. Nah, saat itu kita termasuk yang usapan pertama atau usapan kedua, nggak tahu, Pak. Karena itu kita jangan meremehkan masalah ini. Yang penting saya sholat 5 waktu. Yang kemudian kewajiban-kewajiban yang lain saya tinggalkan nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau nanti ditinggalkan, akhirnya malah kita matinya su'ul khotimah. Masuk neraka gimana coba? Nah, karena itu kewajiban kita adalah mari kita menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah bisa kita lakukan, lazimi terus, karena biasanya kebaikan itu kalau dilazimi, maka matinya juga dalam kebaikan, Pak. Orang suka mabuk, biasanya matinya ya pas mabuk. Orang suka zina, matinya pas zina di hotel, naudzubillah kan.
Orang suka baca Quran, matinya pas baca Quran. Orang suka sholat, sujud, matinya pas sujud. Seperti imamnya Masjid Asy-Syighaf, matinya pas sujud sholat Jumat sampai viral. Nah, itu karena sesuai dengan kebiasaan yang diamalkan sebelumnya. Sebagaimana kata para ulama, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup membiasakan sesuatu, maka dia mati di atas kebiasaan tersebut. Biasanya sholat di masjid, insya Allah matinya muslim. Nggak pernah ke masjid, hati-hati Pak. Bagaimana kalau nanti matinya Pak? Tidak husnul khatimah gimana? Faqala rajulun, maka bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, fafi mal amal? Kalau begitu, dalam hal apa amal kita? Maksudnya kita ngapain beramal? Kan toh sudah ditetapkan, ini ahli surga, ini ahli neraka. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Innallaha sesungguhnya Allah, idza khalaqal abda, jika menciptakan hamba lil jannah untuk surga, ista'malahu Allah pekerjakan dia itu, Allah gunakan orang itu bi'amali ahlil jannah, dengan amalnya ahlil jannah, hatta yamuta sehingga dia mati ala amalin atas satu amal min a'mali ahlil jannah dari amalan-amalan ahli jannah fayudkhilahullahul jannah lalu Allah pun memasukkannya ke dalam jannah. Mudah-mudahan semua kita termasuk yang ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kuncinya tadi Pak, yang sudah kebaikan yang sudah bisa dilakukan, lakukan terus. Panjenengan sudah bisa sholat ke masjid, jangan mundur lagi, bolong-bolong lagi padahal sudah rutin, jangan. Jangan, panjenengan sudah bisa hadir pengajian, rutin terus, ngaji terus. Jangan sampai bolong-bolong. Jangan merasa pinter, aku pinter rasa ngaji meneh, nggak bisa begitu. Ngaji itu sampai mati, Pak. Saya sekarang ngajar, nanti malam saya ngaji, Pak. Karena masih ada orang yang lebih pintar daripada saya. Sehingga setiap kita ketemu dengan orang yang lebih pintar, kita ngaji, kita ngambil ilmu. Sampai mati begitu. Wa idza khalaqal 'abda, dan sebaliknya kalau Allah ciptakan hamba linnari untuk neraka, ista'malahu, Allah pakai orang itu bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka, hatta yamuta sehingga dia pun mati ala amalin atas satu amal min a'mali ahli nar, dari amalan-amalan penghuni neraka, fayudkhilahullahu, lalu Allah memasukkannya an-nara, ke dalam neraka. Nah, maka seperti yang saya sampaikan di atas tadi ya. Biasa melakukan apa ya matinya kayak begitu. Bahkan ada ungkapan gini, Pak. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Syabba yang pertama pakai tasdid, syabba yang kedua tidak pakai tasdid. Terjemahnya, barang siapa yang muda biasa melakukan sesuatu, maka tuanya juga biasa melakukan hal tersebut. Nah, jadi kebiasaan muda itu terbawa sampai tua, Pak. Misalnya, orang biasanya mabuk, sampai mati mabuk terus. Ya memang ada yang tobat ada, tapi banyak Pak. Orang yang sukanya ngerokok, suruh ninggalkan kan susah Pak. Sampai mati ya masih suka ngerokok. Padahal tahu paru-parunya sudah rontok gara-gara rokoknya. Tapi suruh ninggalkan susah. Kenapa ya? Memang sudah terbiasa. Nah sehingga kalau kita punya kebiasaan baik, maka lakukan terus. Insya Allah sampai mati akan terus melakukan itu. Tapi kalau kebiasaan buruk, nah, segera dihentikan. Kalau nggak segera dihentikan, yaitu akhirnya lanjut terus. Jadi itu dari diri kita sendiri, Pak. Mau menghentikan, berhenti bisa. Tapi kalau nggak mau menghentikan, tidak punya usaha untuk menghentikan, pasti nanti sampai mati begitu terus. Ada salah satu teman kita, ya, namanya Pak Jumadi. Orangnya di Manang, ya. Masih hidup Pak, kalau mau ditanya sekarang masih bisa, ya. Jadi dia itu dulu punya teman-teman ahli mabuk, sehingga karena mereka itu ahli mabuk, maka kalau ada salah satu dari mereka mati dikubur, itu kemudian setelah dikubur itu mereka bawa ciu-ciu itu dicucurkan di atas kuburannya itu, ya, saking senangnya mabuk. Nah, jadi suka mabuk, mati dalam keadaan mabuk, sudah mati pun masih dikasih apa? Ciu di atas kuburannya. Naudzubillah. Ya. Itu orang yang sudah kebiasaan mabuk kayak begitu. Ya alhamdulillah beliau kemudian akhirnya tobat. Ya. Akhirnya sekarang jadi orang yang ngaji, orang baik, hadir pengajian, bagus insyaallah taala. Nah, mudah-mudahan semua kita juga termasuk orang-orang yang bisa bagus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya 76 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, masaha dhuhrah, Allah usap punggungnya, fasaqata min dhahri, maka gugur dari punggung beliau kullu nasamatin, setiap nyawa huwa khaliquha, yang Allah akan menciptakannya min dzurriyyatihi, dari keturunan-keturunan beliau, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa ja'ala, dan Allah letakkan baina ainai, di antara kedua mata kulli insanin, setiap manusia, minhum, dari mereka, wabisan, kilatan min nurin, dari sinar. Nah, jadi waktu itu semua kita di sininya tanahnya ada sinar. Tsumma aradahum ala Adam, kemudian Allah tampilkan keturunan tersebut kepada bapak mereka, yaitu Nabi Adam. Maka Nabi Adam bertanya, "Ai Rabbi, wahai Rabbku, man haula, siapa mereka ini?" Qala, Allah jawab, "Haula dzurriyyatuk, mereka keturunanmu." Fara'a rajulan minhum, maka Nabi Adam melihat salah satu pemuda lelaki dari mereka, fa'ajabahu wa bisuma baina ainihi, maka menakjubkannya kilatan yang ada di antara kedua matanya. Nah, jadi kira-kira paling ganteng, ya, paling jelas apa sinarnya. Faqala, maka Nabi Adam bertanya, "Ay Rabbi, man hadza?" Wahai Rabbku, ini siapa orang ini? Faqala, dijawab oleh Allah, "Hadza rajulun," ini seorang laki-laki, "min akhiril umam," dari akhir umat, "min dzurriyyatika," dari keturunanmu. Yuqalu lahu Daud, namanya Daud, yaitu Nabi Daud, Pak. Nah, jadi Nabi Daud itu termasuk umat akhir zaman, ya, karena menjelang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibandingkan Nabi Adam, ya, jauh gitu. Faqala, maka Adam mengatakan, "Rabbi, wahai Rabbku, kam ja'alta umrah, berapa kamu berikan usianya Daud ini?" Qala, Allah jawab, "Sittina sanah, 60 tahun." Nah, ini bukti bahwa Nabi Daud termasuk akhir zaman. Karena orang-orang awal dulu usianya lama-lama, ya. Nabi Nuh itu kan sampai 1000 tahunan lebih ini. Qala ay Rabbi, maka Nabi Adam mengatakan, "Wahai Rabbku, zidhu, tambahilah kepada Daud min umri, dari usiaku, arba'ina sanah, 40 tahun." Jadi asalnya 60 ditambah 40, jadinya berapa? 100 nih. Jadi saking cintanya Nabi Adam kepada Nabi Daud yang ganteng ini. Falamma qudiya umru Adam, tatkala telah selesai usianya Nabi Adam, ja'ahu malakul maut, maka datang kepada Nabi Adam malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Nah, ketika mau dicabut nyawanya, Nabi Adam protes. Faqala, Nabi Adam mengatakan, "Awalam yabqa, bukankah masih tersisa min umri, dari usiaku, arba'una sanah, 40 tahun." Jadi Nabi Adam protes kepada malaikat maut, "Irung waktune mati aku, ya kowe kecepetan kowe." Kok bisa, Pak? Malaikat maut datang, kemudian orang yang mau dicabut protes. Kok bisa? Sementara kita kok nggak bisa protes. Nah, karena zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu malaikat maut datang, itu kelihatan. Jadi bisa kita salaman dulu. Ayo malaikat maut, ngopi se, aja mati se aku, ya. Tak ajak ngopi se, diundur 1 hari. Mungkin loh, nggih. Nah, bisa diajak ngopi dulu, ya. Tapi nggak bisa dia suruh mundurkan, nggak mau, ya. Qala, maka malaikat ini mengatakan, "Awalam tu'tiha, bukankah kamu sudah berikan 40 tahun ibnaka Daud, kepada anakmu yang namanya Daud?" Qala, Nabi bersabda, "Fajahada Adam," maka Nabi Adam membantah. Alias dia tidak ingat, Pak. Saya nggak pernah ngasihkan usia kepada seorang pun. Ngawur aja. Siapa yang ngasih? Fajahadat dzurriyyatuh. Karena itu keturunannya pun juga suka membantah. Nah, sehingga kalau panjenengan suka bantah, itu karena nurun Mbah Adam, gitu. Karena itu jangan suka bantah, Pak. Nabi Adam ini karena lupa. Nah, kalau kita suka bantah, padahal tidak lupa, ya berarti apa? Tidak pas. Wa nusiya Adam, dan dibikin lupa Nabi Adam, fanusiyat dzurriyyatuh, maka dibikin lupa pula keturunan-keturunan beliau. Nah, jadi yang mudah lupa itu berarti niru Mbah Adam. Mbah Adam juga dulu juga lupa. Usia 40 udah dikasih kan lupa. Wa khati'a Adam, dan salahlah Nabi Adam, fa khati'at dzurriyyatuh, maka salah pula keturunan-keturunannya. Inilah dalil bagi ucapan orang-orang, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Al-insan, manusia itu, mahallul khata', tempatnya salah, wan nisyan, dan lupa. Jadi kita itu manusia, Pak. Ya bisa salah, ya bisa lupa. Nggak ada masalah. Kita salah itu nggak ada masalah. Memang diciptakan oleh Allah begitu. Yang penting kalau salah, kemudian sadar, itu segera tobat kembali gitu. Jadi bukan masalah salah, bukan. Yang masalah tidak mau tobatnya itu. Kalau salah, selalu salah kita ini.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Nabi Adam itu selalu salah. Wa khairul khata'in, dan setiap orang yang selalu salah adalah at-tawwabun, orang yang selalu tobat. Jadi kalau sudah salah jangan dilanjut-lanjutkan. Sudah ada yang mengingatkan, segera apa? Kita kemudian memperbaiki diri karena kita sudah tahu bahwa diri kita salah. Jangan dilanjut-lanjutkan supaya kita termasuk orang-orang yang terbaik sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tadi. Berikutnya 3077 dari Hasan. Nah, ini saya kasih garis bawah, kenapa? Karena ini sanadnya dhaif. Qatadah ini seorang perawi mudallis. Perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan an, nah ini dhaif riwayatnya. Kemudian Hasan dari Samurah. Nah, ini banyak ulama yang mengatakan tidak pernah mendengar hadis. Berarti ini juga putus sanadnya lagi. Meskipun kalau Imam Tirmidzi mengatakan Hasan mendengar dari Samurah, sehingga menurut Imam Tirmidzi hadisnya sambung yang Hasan dari Samurah ini. Meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya kasih kotak juga. Kenapa? Ini bermasalah. Karena sebagian ulama meriwayatkannya bukan dari Nabi, tapi Samurah langsung ngomong. Nah, berarti sanadnya putus. Berarti sanadnya putus 3 kali, Pak. Yang pertama Qatadah dari Hasan, putus. Hasan dari Samurah, putus meskipun diperselisihkan. Kemudian yang benar ini tanpa kata-kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung Samurah mengatakan, "Lamma tatkala hamalat hamil Hawa, ibu kita Hawa, tafa biha mengelilingi Hawa iblis. Wa kana, dan adalah la ya'ishu laha, tidak pernah hidup bagi Hawa waladun, seorang anak pun." Jadi maksudnya Hawa setiap hamil, anaknya mati, anaknya gugur, mati terus. Faqala, maka si iblis mengatakan, "Samihi, kasih nama anakmu yang akan lahir ini dengan nama Abdul Harith, supaya dia hidup, supaya bisa lahir hidup." Fasammathu, maka Hawa memberi nama janinnya tadi Abdul Harith dengan nama Abdul Harith. Fa'asha, lalu betul-betul bayinya hidup. Nah, berarti ini Hawa mendengar bisikannya iblis. Wa kana dzalika, dan adalah bisikan itu min wahyi syaitan, dari bisikan atau wahyunya setan, wa amrih, dan perintahnya setan. Nah, ini hadisnya dhaif, Pak. Tapi saya jujur ya, diperselisihkan ini ya. Karena kalau Imam Tirmidzi mengatakan hasan, yang mengatakan hasan ya silahkan. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan dhaif. Nah, sehingga tidak benar bahwasanya ibu kita Hawa sudah pernah dibisiki iblis, kemudian dia manut sama iblis, nggak benar. Nah, hadis ini kan dimasukkan dalam tafsir surat Al-A'raf. Ayatnya kayak apa ayatnya? Nah, mari kita lihat Pak ayatnya, Pak. Surat Al-A'raf ayat 190. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًا فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Maka tatkala Allah memberikan kepada kedua orang tua itu anak yang soleh. Soleh di sini maksudnya anak yang normal, tidak cacat. Maka kedua orang tua itu menjadikan untuk Allah sekutu pada apa yang diberikan oleh Allah, yaitu si anak. Nah, tafsirannya adalah yaitu manut dengan iblis ketika disuruh ngasih nama Abdul Harith. Padahal Abdul Harith itu apa maksudnya? Harith itu nama lain dari iblis. Berarti Abdul Harith, Abdul iblis. Nah, berarti Hawa ini mestinya ngasih nama anaknya Abdullah atau Abdurrahman, malah dikasih Abdul Harith. Nah, berarti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab memberi nama anak. Nah, maka di sini kita jawab dengan 2 jawaban, Pak. Jawaban yang pertama, bahwa hadis ini dhaif. Jawaban yang kedua, seandainya sahih, ini Hawa tidak salah. Kenapa? Dia waktu itu tidak tahu bahwa Harith itu namanya iblis. Seandainya Hawa tahu bahwa Harith itu namanya iblis, nggak bakal dia ngasih nama anaknya Abdul Iblis, ya kan? Nah, sehingga apa? Di sini tetap Hawa tidak salah. Andaikan benar hadisnya sahih. Terus jawaban yang ketiga, ini tafsirannya bagaimana ayat ini? Seandainya, karena kita mengikuti hadis tadi bahwasanya hadis itu dhaif. Kita anggap hadisnya dhaif. Atau tafsirannya gimana?
tafsirannya yang dimaksud atahuma Allah berikan kepada keduanya, ini bukan Adam dan Hawa, tapi Allah berikan kepada keduanya yaitu bapak ibu yang kafir. Maka ja'ala lahu syirkan, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah, yaitu bapak ibu yang kafir. Karena kalau kita tafsirkan ini adalah Adam dan Hawa, enggak tepat. Enggak tepatnya di sini ja'ala, dua-duanya mensekutukan Allah. Padahal hadisnya tadi yang mentaati iblis hanya siapa? Hawa tok. Adam enggak ikut-ikut. Nah, sehingga kalau dua orang ini yang dimaksud Adam Hawa enggak nyambung ya. Nah, berarti dua orang ini maksudnya dua orang tua yang kafir. Mensekutukan Allah dalam hal anak. Contohnya apa mensekutukan Allah dalam hal anak? Misalnya meyakini ya, kalau janin sudah 7 bulan misalnya harus dimandikan dengan air tertentu ya, supaya anaknya ini apa namanya nanti dijaga sampai kemudian bisa lahir betul. Dari mana kayak begitu? Aturan siapa yang suruh ngedusi apa namanya ibu usia janin 7 bulan itu tadi? Syirik seperti ini, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janin ini Allah yang ngatur. Nah, kenapa kamu mandi-mandikan dengan apa air pada 7 bulanan begitu itu? Sumbernya dari mana itu? Allah pernah nyuruh? Kalau Allah nggak pernah nyuruh, Nabi nggak pernah nyuruh, berarti setan yang nyuruh. Nah itu berarti mengatakan apa? Dikatakan di sini syuraka, yang menjadikan sekutu bagi Allah atau syirkan, ini dua bacaan. Nah, sehingga ja'ala ini bukan Nabi Adam dan Hawa, tapi orang-orang kafir. Buktinya di sini Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Allah tidak mengatakan yusyrikan. Seandainya yang dimaksud Adam dan Hawa yusyrikan, tapi sini yusyrikun, mereka syirik, bukan Nabi Adam dan Hawa yang syirik. Nah, sehingga ringkasnya hadis ini kalau saya ikuti pendapat hadis ini dhaif. Satu ya. Yang kedua, seandainya hadis ini sahih, maka kita jawab bahwa Hawa tidak salah karena Hawa tidak tahu bahwa Harits namanya iblis. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ja'ala lahu syuraka pada surat Al-A'raf tadi itu tidak tepat kalau dikembalikan kepada Adam dan Hawa. Karena yang ngasih nama bukan Adam, hanya Hawa. Adam nggak ikut campur. Sampai di sini sudah bintang, berarti sudah selesai surat Al-A'raf. Kita lanjut babun wa min suratil Anfal, tafsir surat Al-Anfal. 3079. Dari Mus'ab bin Sa'ad, dari bapaknya Sa'ad, dia mengatakan, lamma kana tatkala datang yaumu Badr, perang Badr, ini tahun 2 Hijriah. Ji'tu bisayfin, aku datang dengan pedang. Fakultu, saya katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, qad syafa sadri, sudah memuaskan dada saya, hati saya, minal musyrikin, terhadap orang-orang musyrik. Au qala nahwa hadza, atau dia mengatakan semisal itu. Maksudnya apa? Saya sudah berkali-kali membunuh orang-orang kafir dalam perang, karena itu habli hadza saif, tolong berikan kepada saya pedang ini. Jadi pedangnya ini pedang ghanimah, Pak. Ada perang, kemudian ada pedang tergeletak, dia ambil, dia minta kepada Nabi, ini tolong kasihkan saya. Faqala, Nabi mengatakan, hadza laisa li. Ini ghanimah bukan milik saya, wala laka, juga bukan milik kamu. Artinya apa? Nabi minta maaf, saya nggak bisa ngasih. Nabi itu kan orangnya dermawan, Pak. Setiap diminta pasti ngasih. Lah di sini beliau tidak ngasih karena ini bukan hak beliau, ini haknya Allah. Fakultu, maka saya mengatakan, asa barangkali ayyu'ta hadza, akan diberi pedang ini man la yubli, orang yang tidak bekerja balai seperti pekerjaan saya dalam perang ini. Artinya saat ini kan pemberani, Pak. Kalau perang selalu maju ke depan, sudah banyak membantai orang-orang kafir. Nanti saya sudah lelah-lelah, tapi saya nggak dikasih pedang yang semestinya saya dapat, malah dikasih kepada orang yang tidak lelah seperti saya. Faja'ani Rasul, lalu datang kepada saya utusan. Mohon maaf, Ar-Rasul ini Nabi Muhammad SAW. Tapi bisa juga diartikan utusan yang diutus oleh Nabi SAW. Tapi yang zahir Ar-Rasul ini adalah Nabi Muhammad SAW. Faqala, lalu beliau bersabda, innaka, sesungguhnya kamu wahai Sa'ad, sa'altani, kamu minta kepadaku, walaisali, dan itu bukan milikku. Wa innahu, dan sesungguhnya dia sekarang ini qad sarali, sudah menjadi milikku. Fahu wa huwa laka, dan dia itu menjadi milik kamu. Jadi maksudnya karena ini sudah menjadi milikku, maka silahkan kamu miliki. Kok bisa sudah menjadi milik Nabi? Karena Allah menurunkan ayat.
Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada engkau tentang gonimah-gonimah rampasan perang. Katakanlah rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Nah, jadi sudah dikasih oleh Allah kepada Rasul. Karena sudah jadi miliknya Rasul, akhirnya oleh Rasul dikasihkan kepada Sa'ad. Jadi dermawannya Nabi seperti ini, Pak. Diminta nggak pernah nolak. Kemudian ketika itu tidak bisa beliau berikan, beliau menyampaikan alasan. Mohon maaf ya, seandainya ini milik saya tak kasih. Nah, bukan milik saya, bagaimana? Ini saya tidak berhak. Nah, begitu sudah menjadi milik Nabi, berikan kepada orang yang tadi minta. Ini surat Al-Anfal ayat 1. Nah, berarti surat Al-Anfal ayat 1 ini turunnya sebelum adanya syariat bahwa ghanimah dibagi untuk orang-orang yang perang. Karena setelah turun syariat bahwa ghanimah dibagi untuk orang-orang yang perang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat berikutnya, yaitu surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidhil qurba, dan seterusnya. Ketahuilah apapun yang kalian dapat rampasan perang, maka sesungguhnya milik Allah seperlimanya. Nah, jadi cuma diambil seperlima yang milik Allah untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk ibnu sabil, itu hanya seperlimanya tok. Berarti sisanya 4/5 itu diberikan kepada orang-orang yang perang. Nah, maka 2 kali Allah itu menurunkan ayat tentang ghanimah. Ayat pertama yang turun adalah ayat 1 ini ya. Bahwasanya ghanimah itu adalah milik Allah dan milik Rasul tok. Nah, berarti sahabat nggak dapat. Tapi setelah itu kemudian Allah turunkan ayat berikutnya, yaitu ayat 41, bahwa mereka yang ikut perang dapat ghanimah 4/5-nya. Seperlimanya berikan kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Baitul Mal. Berikutnya 3080 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, lamma faragha, tatkala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badr, dari perang Badar, qila lahu, dikatakan kepada Nabi, alaikal 'ir, kejarlah rombongan dagang, laisa dunaha, tidak ada di belakangnya syai'un, sesuatu pun. Maksudnya tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari kejaran Nabi Muhammad SAW. Qala fanadahul Abbas, maka Abbas paman Nabi memanggil Nabi SAW. Wa sementara Abbas fi wathaqih atau fi withaqih, dalam ikatannya. Jadi Nabi Abbas waktu itu masih kafir dan dia diikat, diborgol karena sebagai tawanan perang. Abbas mengatakan la yasluh, enggak pantas begitu. Wa qala, dan Abbas mengatakan, li'annallaha, karena Allah itu wa'adaka, sudah menjanjikan pada kamu wahai Nabi, ihdat ta'ifatain, salah satu dari 2 kelompok. Waqad a'taka, dan Allah sudah memberikan kepada engkau ma wa'adaka, apa yang Allah janjikan kepada kamu. Jadi jangan serakah. Qala, Nabi menjawab, shadaqta, kamu benar. Nah, untuk memahami hadis ini, Pak, ini kita perlu lihat ayatnya, supaya paham hadis ini. Mari kita lihat ayatnya. Surat Al-Anfal ayat 7. Wa il ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dhati syaukati takunu lakum. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari 2 kelompok. Nah, 2 kelompok ini apa? Waktu itu orang-orang kafir Quraisy berdagang dari Syam, dan mereka itu kalau berdagang dari Syam mau balik ke Mekah itu melewati Madinah. Jadi gambarnya gini, ini Mekah selatan, ini Madinah utaranya, ini Syam utaranya lagi. Nah, mereka membawa bisnis dari Syam balik ke Mekah, ini membawa duit yang banyak sekali, Pak. Nah, oleh Nabi di Madinah ingin dicegat. Ayo kita cegat. Rombongan dagang itu, mereka bawa barang banyak, mereka bawa uang banyak, kita cegat, kita nanti akan dapat ghanimah yang banyak. Nah, Allah sudah menjanjikan ihdat ta'ifatain, salah satu dari 2 kelompok, bukan dua-duanya. Salah satunya yang satu tadi, rombongan dagang, satunya adalah rombongan pasukan perang Quraisy.
Yang rombongan dagang ini dipimpin Abu Sufyan, Amr bin As. Waktu itu Amr bin As masih kafir ya. Kalau yang rombongan pasukan perang ini adalah dipimpin Abu Jahal, kemudian Utbah, kemudian Syaibah dan tokoh-tokoh kafir yang lain. Nah, Allah katakan, saya janjikan kepada kamu wahai Nabi salah satu dari dua kelompok ini. Jadi salah satu dari dua kelompok ini nanti akan kamu kuasai. Annahalakum, bahwasanya salah satu dua kelompok tadi menjadi milik kamu. Jadi akan kamu kuasai. Watawadduna, dan kalian sangat ingin anna, bahwasanya ghairu dzati syaukati, rombongan yang tidak membawa senjata, takunu lakum, yang menjadi jatah kalian. Wa yuridullahu, tapi Allah menghendaki yang lain. Kalian pengen menguasai rombongan dagang. Kenapa? Karena nggak perlu perang ya. Namanya rombongan dagang, Pak. Yang dibawa bukan senjata-senjata. Kalaupun bawa senjata, paling orangnya sedikit ya. Jadi bukan seperti pasukan yang sangat banyak sehingga ditaklukkan mudah. Tapi Allah menghendaki yang lain, enggak. Jatahmu di perang Badar itu adalah orang-orang Quraisy yang membawa senjata, yang akan perang, yang akan menyelamatkan rombongan dagang. Jadi ternyata Abu Sufyan ini ketika pulang dari Syam, kemudian ingin melewati Madinah, dia dapat WA dari temannya, ya, hati-hati, kamu akan dicegat Muhammad. Nah, zaman dulu belum ada WA ya, WA-nya gimana? Pokoknya ada informasi lah. Nah, maka kemudian Abu Sufyan ini WA kepada orang-orang Mekah. Tolong orang-orang Mekah kirim pasukan karena rombongan kita akan dicegat oleh Muhammad. Nah, akhirnya orang-orang Mekah kirimkan rombongan pasukan tadi. Makanya ada dua kelompok ya. Kelompok satu dagang, kelompok satunya adalah pasukan perang. Nah, Allah sudah menaklukkan orang-orang kafir yang pasukan perang. Sudah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar. Kemudian masih ada yang usul, mari kita kejar rombongan dagang yang lari ke Mekah itu. Karena kalau kita kejar, nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Lah oleh Abbas dilarang, nggak usah, ya serakah itu. Allah saja menjanjikan salah satu dari dua kelompok, malah kamu pilih menguasai dua-duanya, nggak benar, nggak sesuai dengan ayat. Kalau kita melihat kisah ini, berarti Abbas itu sudah beriman, Pak, percaya dengan ayat Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu sebenarnya Abbas ini waktu itu ngaku, Pak, saya sebenarnya sudah Muslim, tapi saya menyembunyikan Islamku. Lah Nabi Muhammad nggak bisa menyelamatkan dia. Lah tapi zahirnya kamu kan datang bersama rombongan perang, ya berarti kamu termasuk orang-orang kafir. Nah, sehingga oleh Nabi tetap di borgol itu Abbas. Maka di sini dikatakan fi wathaqi, masih di borgol, di dalam borgolnya, pamannya Nabi sendiri. Tapi kemudian Abbas ini masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Nah, ini hadisnya derajatnya kata Imam Tirmidzi hasan, tapi kata Syekh Albani dhaif, sehingga saya kasih garis bawah di sini. Tapi saya belum sempat cari letak dhaifnya di mana. Ini nanti akan saya cari lagi letak dhaifnya di mana. Berikutnya 3081. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Nadhara, telah melihat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ila, kepada al-musyrikin, orang-orang musyrik, wahum alfun, sementara jumlahnya ada 1000 orang. Wa ashabuhu, sementara sahabat beliau, 300, hanya 300, wa bid'atu asyar, plus sekian belas. Jadi maksudnya tidak imbang gitu, Pak, pas perang Badar itu. Kenapa tidak imbang kok bisa menang? Nah, jawabannya adalah memang Allah ingin menampakkan kebenaran. Sekarang 300 melawan 1000. 300 senjatanya nggak lengkap, 1000 senjatanya lengkap. Secara nalar, menang yang mana? Pasti menang yang lebih banyak. Pasti menang yang senjatanya lebih lengkap. Kok ini bisa yang sedikit dan senjatanya nggak lengkap kok malah menang? Nah, itu karena mereka membawa kebenaran. Jadi Allah ingin menampakkan, kalau membawa kebenaran nanti saya tolong menang. Membawa kebatilan, saya kalahkan. Makanya kalau dalam Quran cerita para nabi, itu yang paling sering diungkap ceritanya siapa? Nabi Musa dan Fir'aun. Kenapa? Karena Nabi Musa kelompoknya ini diperbudak, mereka nggak punya senjata, nggak punya kekuatan. Sementara Fir'aun ini adalah merajai, punya senjata, punya pasukan, tapi bisa kalah, Pak. Nah, itulah untuk menampakkan kepada manusia, kebenaran pasti menang, kebatilan pasti kalah. Meskipun sekarang kebenaran dalam posisi kalah, Israel masih menyerang Filistin. Kemudian kalau di Indonesia misalnya para habaib dipersekusi dan sebagainya. Nah, itu kondisi lagi turun, tapi suatu saat nanti pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya lanjutkan,
Ini jumlahnya 300 sekian, anggaplah 315 atau 313, pokoknya diperselisihkan berapa pasnya itu jumlah ini mirip dengan jumlah tiga kelompok yang lain, Pak. Jumlahnya Rasul 315 Rasul. Jumlahnya sahabat-sahabatnya Talut sekitar itu juga. Jumlahnya perang Badar, yang ikut perang Badar sahabat Nabi juga sekitar itu juga. Nah, maka ini tiga kelompok yang memang utama semuanya. Para Rasul utama, para perang Badar utama, dan para sahabatnya Talut juga utama. Fastaqbala, maka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah, ke arah kiblat. Thumma madda yadayhi, kemudian beliau menjulurkan kedua tangannya, yaitu angkat tangan berdoa gini. Wa ja'ala, dan beliau berdoa yahtifu, beliau berteriak, maksudnya doa dengan keras, bi rabbihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah anjizli, tunaikan kepadaku ma wa'adtani, apa yang sudah engkau janjikan kepadaku bahwa akan menang. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, intuhlik, apabila engkau menghancurkan hadhil isabah, kelompok yang kecil ini, yaitu sahabat Nabi yang 313 tadi. Min ahlil Islam, dari kalangan umat Islam, la tu'badu, engkau tidak bakal disembah lagi fil ardi, di bumi ya Allah. Jadi maksudnya jumlah kami umat Islam ya cuma ini. Kalau ini mati udah nggak ada yang nyembah Allah lagi. Ini doanya keras, Pak. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita perhatikan tiga masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya disunnahkan kita doa menghadap ke arah kiblat, lebih mustajab insyaallah. Maka di sini istaqbalal kiblah. Masalah yang kedua, disunnahkan kita kalau berdoa itu mengangkat tangan. Nah, makanya tadi setelah selesai salat, kemudian saya zikir menghadap panjenengan kan, kemudian saya balik badan, saya doa menghadap kiblat. Ini dalilnya, Pak. Sehingga jangan menganggap itu bid'ah. Karena sebagian orang beranggapan habis sholat doa bid'ah, ya sekarang mula. Tapi saya pakai dalil inilah. Saya menghadap kiblat karena Nabi juga menghadap kiblat. Kemudian masalah yang ketiga, Nabi doa dengan teriak-teriak. Ini jangan ditiru, Pak. Kenapa? Karena doa kita disuruh oleh Allah untuk dengan suara yang rendah. Wa khufyah. Al-An'am ayat 63. Al-A'raf ayat 55. Ud'u rabbakum, doalah kepada Allah tadarruan, dengan menampakkan ketundukan, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih, innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, sekarang kenapa Nabi kok teriak-teriak? Nah, ini yang perlu kita pelajari ini, Pak. Ini jangan ditiru. Kenapa? Karena ada sebabnya. Para ulama mengatakan Rasulullah doa teriak-teriak seperti ini dan isinya dahsyat seperti ini tujuannya semata-mata untuk menguatkan hatinya para sahabat. Para sahabat kan imannya tidak seperti Nabi, Pak. Kalau Nabi udah imannya udah kuat udah. Sehingga beliau yakin 300 menang. Kenapa? Allah. 1000 enteng. Kenapa? Karena itu pasti kalah kalau sudah dihancurkan oleh Allah. Nah, sehingga beliau ngomong seperti ini tujuannya supaya didengar sahabat-sahabatnya, supaya mereka semangat. Oh, Nabi saja sampai begini. Nah, kita juga harus semangat. Famazala yahtifu birabbih. Tidak henti-hentinya beliau itu meneriaki Allah Subhanahu wa taala, doa dengan keras. Mad dan yadaihi, mengangkat kedua tangannya, mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, hatta saqata ridauh, sampai jatuh selendangnya min mangkibaih, dari kedua pundak. Nah, berarti doanya ngangkatnya gini, Pak. Makanya doa itu ada 3 macam. Sebagaimana kata Ibnu Abbas ya. Doa kalau sungguh-sungguh, angkatlah setinggi-tingginya. Seperti istisqa dan sebagainya, tinggi-tinggi begini. Yang kedua, doa biasa normal harian, kayak begini, setinggi dada. Ya. Kemudian kalau istighfar, itu 1 jari saja. Makanya khatib Jumat dia menutup khutbahnya dengan 1 jari ya. Karena astaghfirullahaladzim li walakum. Doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atahu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi. Fa akhadha ridaahu. Beliau ambil selendangnya yang jatuh tadi. Fa alqahu ala mankibai. Lalu disampirkan oleh Abu Bakar di atas pundaknya Nabi. Tsumma tazamah. Kemudian Abu Bakar mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam min waraihi, dari belakangnya. Faqala, berkata, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, kafaka, Allah mencukupi kamu, munasyadataka rabbaka,
dari permintaanmu atau apa? Doamu kepada pemeliharamu. Boleh juga dibaca kafaka munasyadatuka rabbaka. Sudah cukup bagimu doamu kepada pemeliharamu. Udah, enggak usah dilanjutkan. Innahu sesungguhnya dia Allah itu sayunjizulaka, dia pasti akan menepati kepada engkau ma wa'adaka, apa yang sudah dia janjikan kepada engkau. Nah, ini di sini jangan salah paham, Pak. Oh, berarti Abu Bakar imannya lebih top daripada Nabi. Salah. Abu Bakar imannya di bawah Nabi, jelas. Nah, adapun Nabi doa sampai dahsyat-dahsyat tadi, itu semata-mata untuk memperdengarkan kepada para sahabat. Nah, seperti ini kita tidak akan paham, Pak, kalau nggak ngaji, Pak. Kita cuma baca hadis tok, di terjemahannya kita pelajari, nggak akan paham kayak begini. Ini saya dapatnya dari guru, nah, gurunya dapatnya dari gurunya, gurunya dapatnya dari gurunya, terus begitu. Nah, maka hadis perlu ngaji pada guru. Ya. Cukup cuma baca terjemah nggak cukup. Kemudian Allah pun menurunkan ayat. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian minta tolong kepada pemelihara kalian, maka dia pun mengijabahi untuk kalian bahwasanya aku ini membantu kalian dengan 1000 dari malaikat. Nah, jadi jumlahnya 300 tapi ditambah 1000, 1300 dari malaikat yang mereka itu murdifin, mereka itu berbonceng. Berbonceng maksudnya apa? Berombongan begitu. Al-Anfal 9. Fa'amaddahumullahu bil malaikah, maka Allah pun membantu mereka dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita pelajari, betulnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.